Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Pagi ini kita dipertemukan kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami. Kami ada sebagaimana adanya semua karena kemurahan-Mu. Pagi ini sebelum kami memulai kegiatan kami rindu membaca dan merenungkan firman Allah. Roh Kudus bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah hidup dalam kasih adalah kepahlawanan sejati. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang istimewa. Mengapa? Karena tanggal hari ini bertepatan dengan angka yang cantik, yaitu 11 bulan 11. Sebuah tanggal yang mudah diingat, tetapi juga membawa makna mendalam bagi kita semua. Tanggal ini berada satu hari setelah Hari Pahlawan, di mana kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada hari kemarin, yaitu 10 November 2025. Tanggal di mana mengingatkan kita pada keberanian, pengorbanan, dan semangat juang para pahlawan bangsa yang rela menyerahkan segalanya demi kemerdekaan negeri tercinta Indonesia. Namun saudara-saudara, di tengah semangat kepahlawanan itu, kita juga diajak merenungkan apa arti kepahlawan bagi kita hari ini sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini. Apakah kepahlawan hanya milik mereka yang berjuang di medan perang? Ataukah kita pun bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Rasul Yohanes dalam surat pendeknya yang kedua memberikan jawaban yang sangat indah kepada kita. Ia menulis, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dengan kata lain, Yohanes ingin menegaskan kepada kita bahwa kasih adalah bentuk ketaatan kepada Allah, dan hidup dalam kasih adalah tindakan kepahlawanan sejati. Saudara-saudara, kasih adalah dasar kepahlawanan. Kasih selalu menjadi dasar setiap tindakan yang bernilai kekal. Para pahlawan bangsa kita berjuang bukan demi kekuasaan, tetapi karena kasih kepada tanah air. Karena jiwa patriotisme yang mereka miliki yang luar biasa. Mereka rela menderita, kehilangan saudara, keluarga, bahkan mereka kehilangan nyawa sendiri demi kemerdekaan negeri tercinta Indonesia. Demikian pula dalam kehidupan iman kita. Saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Kasih yang sejati tidak hanya berbicara, tetapi bekerja, berjuang, dan berkorban. Hidup dalam kasih berarti berani melakukan yang benar, walau dunia menertawakan kita. Hidup dalam kasih berarti menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memenangkannya dengan kebaikan. Dalam konteks itu, setiap orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pahlawan kasih, berani mengasihi di tengah dunia yang semakin tidak baik ini. Bapak Ibu Saudara, juga kasih menuntut adanya pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepahlawanan sejatinya dengan memberikan nyawanya di kayu salib demi keselamatan manusia berdosa. Ia tidak melawan dengan pedang, tetapi dengan kasih yang tulus. Inilah puncak dari kasih Yesus ketika ia rela memberi dirinya untuk kepentingan orang lain dan keselamatan manusia. Demikian juga dengan kita. Kepahlawanan kita hari ini bukan di medan perang, tetapi di medan kehidupan. Ketika seorang ayah bekerja keras dengan jujur demi keluarganya, itulah pahlawan.
Ketika seorang ibu melayani dengan penuh kasih tanpa lelah, itu juga pahlawan. Ketika seorang anak tetap menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya sekalipun di dalam keluarga ada perbedaan, itu juga adalah pahlawan. Atau ketika seorang warga gereja, jemaat Tuhan, berani berkata benar di tengah-tengah ketidakadilan, maka semua itu adalah bentuk-bentuk kepahlawanan yang lahir dari kasih. Saudara-saudara, sebagaimana para pahlawan bersatu demi kemerdekaan, demikian pula kita harus bersatu dalam kasih demi kebenaran dan keadilan. Dunia yang terpecah oleh kebencian, berita bohong atau hoax, dan kepentingan diri membutuhkan pahlawan-pahlawan kasih yang rela membawa terang Kristus di setiap tempat. Bapak Ibu Saudara, 11 bulan 11 menjadi pengingat yang indah bagi kita hari ini. Deretan angka 1 melambangkan keutuhan dan kesatuan, seakan mengajak kita berkata, mari kita menjadi satu dalam kasih. Jika para pahlawan bangsa telah berjuang dengan darah dan air mata demi kemerdekaan, maka kita sebagai orang percaya dipanggil berjuang dengan kasih dan kebenaran demi keselamatan dan kedamaian dunia. Sebab hidup dalam kasih adalah kepahlawanan sejati. Kepahlawanan yang meneladani Kristus, sang pahlawan agung yang telah mengasihi kita sampai akhir. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami diberkati oleh firman-Mu, mengingatkan kami sebagai orang percaya harus hidup dalam kasih, menjadi pahlawan-pahlawan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, kehidupan keluarga, pekerjaan, studi, bahkan dimanapun kami berada. Hendaknya kami memperlihatkan kasih itu di dalam tindakan nyata dan tidak hanya sebatas kata-kata. Tuhan tolong kami, berkati kami, bahkan semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang memiliki kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, di mana pada hari kemarin kami memperingati Hari Pahlawan Nasional. Biarlah bangsa Indonesia ini semakin maju, dan kami, masyarakat yang ada di dalamnya, selalu bergandengan tangan untuk menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.